kamu sadar nggak? Istri kamu tuh lagi hamil. Kalau kandungannya ada apa-apa gimana kalau kamu bikin dia kesel terus? Kamu nyesel loh nanti. Ya udah, nanti aku kasih uangnya ke Siska, Ma. Good. Ya udah, Mama balik kamar dulu ya. Bu, Ibu sebaiknya nggak usah pergi arisan ya, Bu ya. Nggak apa-apa, Bi. Saya nggak enak sama Bu Yani. Udah lama saya ngikut arisan. Iya, tapi Bu, Kalau emang nanti orang-orang pada nanya soal pernikahan Mas Hardi yang kedua, saya langsung pulang. udah hati-hati ya, Bu. Udah ibu-ibu, jangan diomongin. Nanti kalau orangnya kesini malah jadi nggak enak kan? Alah, Maya itu nggak mungkin datang. Kan udah biasa kalau dia itu selalu absen. Lagian ya, Maya itu harus ikhlas kalau dia itu dimadu. Perempuan bisa ngasih anak, itu berarti perempuan itu nggak sempurna. Ya wajar aja kalau suaminya itu nikah lagi. Nggak ada perempuan yang merasakan keadaan seperti saya. Tapi kalau kemandulan adalah suratan takdir, saya bisa apa? Bu, Ibu. Bu, biarin aja saya mati, Bi. Jangan, Bu, ya Allah. Ya Allah, Bu. Bu, Ibu masih punya Allah. Ibu masih punya Tuhan. Bu. Masya Allah. Sabar ya, sayang. Kan aku mesti jaga supaya Mama gak curiga. Kita nikah belum seminggu. Masa kamu udah hamil? Nanti Mama mikir enggak. Iya sih, tapi yang pasti berita kehamilan aku ini pasti akan jadi berita yang paling menyenangkan buat aku. Aku yakin kamu akan jadi menantu yang paling disayang sama Mama. Percaya deh. Oh ya sayang, tadi aku habis ketemu teman aku Rista, terus dia nawarin bisnis gitu. Ya invest gitu sih katanya sayang. Aku mau ikutan, boleh ya? Investasi apa? Dia belum jelasin banyak sih, tadi dia baru nawarin doang. Oke, nggak masalah. Mama, Iya sayang, kenapa sih kamu teriak-teriak kayak gini? Siska positif hamil. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya Mama segera dapat seorang cucu. Kenapa nggak dari dulu aja ya kamu nikah sama Siska? Kan jadi nggak nunggu lama. Maunya sih dari dulu ya sayang, tapi kan ketemunya lagi baru sekarang. Ya pokoknya sih aku nggak mau tahu bentuk investnya kayak apa. Yang jelas profit yang mesti gue dapetin tuh harus lebih besar lagi. Emang berapa sih? Nggak banyak sih, gue cuma butuh 500 juta aja. Kecil lah buat lo. Sampai 2 minggu udah dibalikin deh uangnya. Gampang, itu bisa diatur. Oke deh. Ngomong-ngomong, gimana tuh kabarnya si calon jabang bayi? Hah? Lu ngeledek gue ya? Selama ini sih masih belum ketahuan. Yang jelas, gue harus nyari waktu yang tepat buat... Ya, gue pura-pura keguguran lah, biar mertua gue sama suami gue itu percaya kalau misalkan gue tuh hamil beneran, ya kan? Bisa aja deh lo, paling bisa deh. Aris, ntar gue telepon lagi ya. Kayaknya dari tadi yang ngoping deh. Maya, jangan pernah kamu ngomong sembarangan ya. Dari mana kamu dapat alasan bahwa Siska pura-pura hamil, ha? Aku dengar sendiri pembicaraan Siska di telepon sama temennya. Udah deh, bilang aja kamu iri kan karena kamu nggak bisa hamil, ya kan? Iya, Ma. Dia emang iri. Karena dia nggak bisa hamil kayak aku. Denger ya. Kalau kamu nggak percaya sama aku, kita buktiin sama-sama. Tapi dengan satu syarat. Kalau terbukti aku hamil beneran, kamu harus cerai sama Mas Ardi. Aku terima tantangan Siska. Udah Siska sayang, kamu nggak perlu dengar omongannya dia. Mama aja nggak pernah percaya apa yang diomongkan. Ya. Dan kamu Maya, jangan pernah kamu ngomong sembarangan lagi depan Mama. Sampai kapanpun Mama tidak akan pernah percaya mulut kamu, jelas.
Ardi nggak pernah mau dengar omongan Mama sih, Siska. Dari dulu Mama bilang kan untuk ceraiin si Maya. Beres kan semuanya? Sini, lo berani macam-macam sama gue, ha? Awas, kalau sampai lo berani ngelapor mama sekali lagi, gue habisin. Dan ingat, jangan pernah bermimpi buat milikin Ardi, karena itu milikku. Ngerti lo? Mas, gimana itu Rista udah nanyain lo? Apaan, Siska? Enggak, mah. Aku mau ikutan bisnis sama temen aku. Ya kebetulan dia jago soal investasi gitu. Nah, aku mau nanam saham sama dia, mah. Oh, bagus dong. Kalau kamu belajar bisnis, ya Ardi ya? Ma, ini bukan sekedar soal uang. Tapi masalahnya Siska ngerti nggak soal investasi. Soalnya akhir-akhir ini banyak banget penipuan yang berkedok investasi. Nanti kalau ketipu gimana? Ya udah kalau Mas Ardi nggak percaya. Ardi, kasih sama Siska. Udah bagus istri kamu mau belajar bisnis. Daripada si Maya nih, kerjanya cuma makan sama tidur doang. Nggak ada fungsi sebagai istri. Ardi, kamu sadar nggak? Istri kamu tuh lagi hamil. Kalau kandungannya ada apa-apa gimana kalau kamu bikin dia kesel terus? Kamu nyesel loh nanti. Ya udah, nanti aku kasih uangnya ke Siska, Ma. Good. Ya udah, Mama balik kamar dulu ya. Aduh, gimana sih naruhnya? Bu, Siska nyari apa ya? Biasanya Bapak naruh surat-surat penting di mana ya? Biasa sih Bapak suka naruh di situ. Bi, Bu Siska ngambil surat penting di lemari Bapak. Bu, Iya, Mbak. Ibu kok kuat ya menerima perlakuan Bapak seperti ini? Maaf ya Bu, kalau saya terlalu lancang. Biasanya orang yang baik itu akan mendapatkan yang lebih baik, Bu. Maaf ya Bu, kalau saya salah ucap. Nggak apa-apa, Bi. Saya ikhlas kok ngejalanin semua ini. Insya Allah, di balik semua ini ada hidayahnya. Saya percaya. tapi Siska, kok kamu nggak pernah pakai baju hamil yang udah Mama beliin? Apa sih? Oh, iya mah nanti kalau baju-baju Siskanya udah nggak muat, pasti Siska pakai. Oh, iya sih. Tapi Mama agak aneh deh. Kok kandungan kamu nggak gede-gede ya? Perut kamu segitu aja. Kan Siska itu kurus mah, jadi mungkin ntar umur 4 atau 5 bulan baru kelihatan. Kenapa ya, Ma? Kayaknya Mama mulai kehasut sama omongannya Maya. Mana mungkin Mama percaya omongannya dia? Ya enggak lah. Ya udah, mendingan sekarang kamu beli tuh vitamin orang hamil, susu ibu hamil, jadi tuh kandungan bisa gede, anaknya sehat, ya? Iya, Ma. Ya udah, kamar dulu ya.